Makanya, ingat semua orang bisa main Hayabusa, tapi nggak semua orang bisa mainin Quad Shadow-nya. Itu yang akan menjadi problem untuk pemain-pemain Hayabusa yang riskan kalau mereka tidak terlalu sering untuk bermain Hayabusa. Dan itu dia Pak Pulung, permainan yang luar biasa, tapi kita akan lihat sedikit replaynya Profesor KB. Ya, ini mungkin kalau kita meng-highlight sedikit ya, mungkin ada sebuah hal yang sangat cenderung merugi bagi teman-teman dari Influence Rage. Mereka menang dari segi matchup gold lane, tapi mereka tidak ada yang bermain bersama dengan Fury. Yes. Ini yang mungkin menjadi kendala awal, sehingga teman-teman dari Zeta Division tinggal cuekin Fury-nya, mereka bonyokin 4 lainnya, Chino, Hotun, Chan, dan juga Pakito, nggak bisa handle Ten yang bener-bener snowballing dari awal semenjak ada AOG yang connect dari Kani. Ya. Sebuah deny pick yang menarik sekali karena kita tahu sendiri juga bahwa Influence Rage memiliki win rate yang cukup tinggi dengan adanya Gatot Kaca. Jadi dari sinilah awal mula kita melihat beberapa kali snowballing Ten tidak terhentikan dan pressure. Ini dia tekanan yang dari awal Zeta Division mencoba untuk berikan tapi ternyata tidak bisa dijawab oleh Influence Rage. Malah mereka berada di choke point-nya di bottom lane dan ternyata Hotun dan Fury ini dia. Mereka berdempetan. Mereka dua-duanya terkena shadow kill. Mereka terbawa dengan permainan dan tempo yang ingin dilakukan sama Zeta Division. Karena dari teamfight awal aja, AOG-nya cuma buat jadi pemecah teamfight. Dan Hotun, lihat Profesor, aku nggak tahu apa yang dia pikirkan dalam under kondisi tidak ada best turret. Dan dia memasangkan teamfight di luar dari best turret. Beberapa kali kita melihat dan tertangkap dengan kamera kita bahwa memang ini Kalea berhasil untuk menekuk bagaimana power yang bisa dimanfaatkan oleh Ten dengan Nishun Shin. Nih, kita lihat di sini Suke, dia nggak punya spray sama sekali karena Hotunnya benar-benar dominasi Profesor. Iya. Sekali lagi ya, kita harus bilang kalau seandainya memang daya dobrak power pick off dari Influence Rage ini tidak main-main. Bahkan kalau kita ngomongin data pun, data berbicara bahwa pemilihan dari Kalea ini bukan yang pertama kalinya untuk teman-teman dari Influence Rage, bukan pertama kalinya bagi Pakito. Jadi udah sering banget mereka bawakan metode pick off dan memang kalau kita ngomongin MPL Latam, Chow, Kalea itu benar-benar menjadi favorite. Jadi jangan kaget kalau emang mereka akan berkutat dengan power dari pick off. Ini titik yang aku bisa bilang sih mendominasi dari para pasukan dari Influence Rage adalah di mana mereka terlalu depan untuk Muiminet. Muiminet berkali-kali kalau bisa aku bilang dia tidak dalam posisi yang bagus. Pertama, dia langsung ngebuka Profesor tropinya. Dia buka di depan sana tanpa ada penjagaan. Kalau menurut aku, ada baiknya dia pastikan lapu-lapu dulu gak ada. Karena kalau misalnya dia langsung ngebuka, dia tidak memiliki win of nature. And bahkan mega kill and shutdown. Ini Pantana, Influence Rage, attack the series. River sweep yang menarik. Game yang begitu intens. Pelan tapi mematikan. Zeta Division harus menerima kenyataan bahwa mereka benar-benar tidak disiplin. Sekali lagi, sebuah game ketiga yang begitu menegangkan. Influence Rage akan lanjut dari GSL format upper bracket di grup B. One hit, one kill. Dan bahkan itu dia, Vader X-Ray. Influence Rage. Lihat, air mata yang jatuh dari awan ternyata memberikan damage yang cukup besar. Dan membuat para pasukan dari tim Zeta Division, mereka bertunduk. Mereka mengaku kekuatan yang dimiliki para pasukan dari tim Influence Rage. Dan this is the winner of the series, Influence Rage. Influence Rage akan beranjak makin dekat menuju ke babak playoff dari wildcard. Sementara Zeta Division, mereka harus beranjak dari lower terlebih dahulu. Dan semakin lebih sulit juga untuk memainkan lagi. Karena mereka akan menguras energi lebih banyak, mengeluarkan draft yang lebih banyak juga. Oke, tapi Profesor kami silakan ini ada... Ini momentum. Replay. Ya, kita tahu sendiri Hotun berkali-kali dia terselamatkan dengan momentum juga. Kita udah ngeliat tadi, oke ada Rose Gold Meteor dari Hotun. Ada banyak sekali utility yang sudah dibawakan, tapi ternyata di momentum akhir Minion menyelamatkan hari dari Influence Rage. Sehingga tidak ada kerugian yang bisa didapatkan dari Influence Rage. Berkali-kali kita melihat bahwa sejak awal Fury udah dapetin momentumnya. 1-1 yang kita kira-kira mungkin akan beranjak menuju ke power late game. Memang punya power late game, tapi 1-1 gak bisa 1v5 situation. 1-1 gak bisa ngebantai siapapun berlima. Dia tetap butuh teman-temannya, dan ketika 1-1 yang terpisah, teman-temannya lah yang akan kerepotan karena 1-1 di sini. Dari Muiminet,
dia damage satu-satunya yang dimiliki oleh Zeta Division. Oke, Profesor KB. Tapi sebenarnya di sini aku lihat tennya pasti akan sangat kena mental. Karena berkali-kali para Ya. pasukan dari Zeta ini menyelamatkan ten. Kenapa? Karena selalu ten yang dimakan. Karena selalu ten di saat momen-momen krusial dia yang dimakan dan tak ada retribution. Ya. Tapi di last fight mereka, aku enggak saat itu damage dari Farsha. Satu tetes di samping Lord Evil. Di samping Lord Evil dan BOOM! Hilang seketika. Dan ini dia momentum di mana Suke ya. Dia bener-bener kayak gak pakai Black Shoes-nya. Kayak oke, buat besok. Karena besok akan bertanding kembali tentu untuk Zeta Division. Tapi ada satu momentum yang menurutku perlu diperhatikan juga bahwa ini dia yang dimana sebenarnya influencer sudah aku jumlahkan 3 kali loh. 3 kali melakukan misplay. Tapi Zeta Division gak bisa memanfaatkan misplay dari teman-teman influencer Rage. Aduh. Itu Dan ini dia. nih. Sadar. Tetes, flicker tetes lagi. Wah. Hilang. Udah gak ada jawaban karena Fury udah free hit dengan penetration yang dia miliki. Sekalipun mereka kehilangan Fury tapi wipe out. GG call untuk para pasukan dari Influence Rage. Dan Zeta Division harus